wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil mujtahidin wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khaladina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sanailana wa ladawil huquqi alaina wa ila hadrati auladina banatina wa dzurriyyatina wa zawjatina wa ahlina wa nakhussu khassatan ila hadrati Syekh Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Jabi Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Al-Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjut halaman 137. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Wala budda ma'a tahuriyatihi ayyakuna lahu ghubarun bihaitsu yata'allaqu bil 'udwil mamsuhi bihi. Wala buddha, dan seharusnya dan harus ma'a tahuriyatihi beserta sifat kesuciannya debu. Harusnya apa? Ayyakuna lahu ghubarun, harus dalam keadaan debu yang halus. Yang halus itu yang dalam Al-Quran disebut dengan su'ud, ya, beterbangan. Kalau misalnya kita lempar tuh di atas lahan terbuka, nah itu debu tersebut itu namanya beterbangan. Nah itu namanya ghubar, ya. Dalam Al-Quran Allah sebut fatayammamu sa'idan thayyiba, ya, fatayammamu sa'idan. Nah sa'idan itu artinya naik. Su'ud nih ada mirqatus su'ud sini namanya, ya. Kitab kita tuh itu artinya naik tuh, ya, mirqat su'ud tasdiq. Nah, kalau bahasa Arabnya lift tuh mis'ad namanya, ya, mis'ad. Nah, kata ghubar, debu yang halus, nah itu digambarkan dengan Al-Qur'an sa'i dan thayyiba. Nah, kalau seandainya debu tersebut nih kita lempar begitu tuh, itu banyak yang berterbangan, ya. Nah, yang kasar-kasarnya mungkin gampang jatuh, tapi yang halus, nah itu yang berterbangan. Yang paling bagus tuh yang dipakai, yang apabila ya kita tebar ke atas tuh terbang tuh, ya. Nah, itu namanya ghubar, ya, debu yang halus. Di sini dicirikan dengan apa? Bihaitsu yata'allaqu bil 'udwi al-mamsuhi bihi, ya, di mana debu tersebut nyangkut. Nah, kalau kita bilang nyangkut, ya, nempel, melekat bil 'udwil mamsuhi bihi, dengan anggota tubuh yang dibasuh. Kalau kita bandingin dengan pasir, apalagi pasirnya agak kasar begitu. Yang pertama, kalau kita angkat dengan tangan kita kagak nempel di sini. Andaikan kita paksain, kita ambil, lalu kita guyurin di muka, tuh pasir pada jatuhan. Nah, ini bukan
yang kayak begitu gitu ya. Yang disyaratkan, yang diharuskan debu ketika kita tempelin ini ada di sini ya. Lalu kalau kita tempel ke muka, ke tangan, itu juga masih nyangkut ya, masih nempel di anggota yang dibasuh tadi. Nah, dalam hal tayamum itu kita ketahui anggotanya cuma dua ya, muka dan tangan. Baik tayamum untuk mandi hadas besar maupun menghilangkan hadas kecil, dalam hal ini berwudu ya, itu sama tuh. Pada waktu ayat pertama yang terkait dengan tayamum turun, wa in kuntum mardo aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu ya, itu ya katanya yang pertama kali ngamalin tuh Umar bin Khattab itu ya. Tapi karena pada waktu itu cuma baru dikasih tahu ayatnya turun, belum diajarkan oleh Rasulullah tata caranya itu, maka malamnya katanya itu Umar berhubungan dengan istrinya begitu ya. Betul paginya dicari air nggak ada. Ya, akhirnya Umar tayamum. Dia mengira tayamum itu sama dengan mandi hadas besar, di mana semua anggota tubuh harus terkena air ya. Udah, katanya ada yang bilang Umar tuh guling-guling di debu gitu, ada yang bilang mengguyurkan debu ke seluruh tubuhnya, karena pada waktu itu belum diajarkan. Lalu baru lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya semalam berhubungan dengan istri, pagi nggak ada air, lalu saya tayamum. Bagaimana kamu tayamum ya Umar? Saya guling aja tuh katanya di debu gitu ya kan. Wah, salah ya kan. Tayamum bukan begitu caranya. Nah, Nabi mengajarkannya. Ya, ada kisah yang menyatakan demikian katanya ya. Wa yakunu tayammumu fil wajhi, dan adalah tayamum tersebut ya di bagian muka. Wa yajibu mashu zahiri mustarsili lihyatihi, dan wajib membasuh bagian luar yang lepas daripada jenggotnya ya, yang berjuntai begitu, yang panjang daripada bagian jenggotnya. Wal muqbili min anfihi, dan bagian depan daripada hidungnya, ala syafataihi, di atas dua bibirnya. Mohon maaf, ini kalau kita punya jenggot panjang ya, itu udah harus di ini itu, yang bagian zahirnya, yang kelihatan gitu. Dari sapuan muka nih, muka, nah ini jenggot yang panjang tuh diusap begitu, wajib tuh. Walaupun bagian luarnya. Terus jangan lupa nih, ya, ini depan hidung nih, ada di atas dua bibir. Jangan sampai lewat, ya, karena membasuhnya mungkin begini gitu ya kan, sangat memungkinkan. Ini kelewatan. Kenapa dipesankan begini? Beda dengan air. Ya, istilah kata air kalau kita ciprotin aja juga breng ke muka kita ya. Kayak-kayaknya rata itu langsung. Kalau kita mau repot gitu, celebin aja muka kita di kolam, boleh masih itu, ya, nggak apa-apa. Ya, cuman kurang fadilahnya saja begitu ya. Kalau seandainya memang muka kita tuh kita ceburin dan rata, selesai berwudu itu nggak apa-apa begitu, tanpa menggosok juga bisa. Namun kalau yang namanya debu, kalau tidak disampaikan nih gitu, nggak diginiin gitu tuh, itu nggak bakalan sampai kemari gitu ya kan. Nah, maka giliran ya membasuh muka, misalnya kita basuh nih, nah bagian hidung paling nggak di jari kita nih kita giniin gitu tuh ya, supaya bagian sini sampai, karena ini juga bagian daripada muka nih masalahnya ya. Nah, terus ke bawah mungkin jenggot bagian luar, bagian dalam sih tidak harus gitu ya, karena ya jenggot yang begitu gimana kita satu-satunya mau pakai debu gitu ya kan, susah jadinya. Maka bagian luarnya saja kalau banyak jenggotnya. Kal wudu'i, sebagaimana pada waktu berwudu ya. Nah, kemungkinan kalau pada waktu berwudu tadi saya katakan jauh lebih mudah karena air itu gampang ya masuk ke sana kemari, celah-celah begitu. Kalau debu tanpa disampaikan itu nggak mungkin ya, harus ya
dibasuhkan begitu, digosokkan atau diusapkan. Afadahu Syarqawiyyu, demikian dijelaskan oleh Imam Asy-Syarqawi. Yang pertama nanti kita jelaskan ya tata caranya. Wal yadaini, dan dua tangan. Maksudnya dua tangan ai ilal mirfaqaini, ya, sampai dua sikut. Ini mazhab Syafi'i ini, ya. Nanti mazhab yang lainnya tidak menyebutkan dua tangan sampai dua sikut, karena dalam Al-Qur'an nanti ada ayat yang mengatakan faqta'u aydiyahuma. Tuh, gitu. Faqta'u aydiyahuma. Potong dua tangannya. Dua tangan di dalam mencuri dikiaskan dengan dua tangan di dalam tayamum. Itu ada imam yang seperti itu. Imam mazhab ada yang seperti itu. Jadi sehingga kalau nanti tayamum itu cuma sampai batas pergelangan. Karena orang yang mencuri kalau dipotong itu batasannya adalah pergelangan tangannya ini. Maka ada imam mujtahid yang mengatakan bahwa untuk tayamum nggak perlu sampai sini, ya, tapi cukup dengan sampai pergelangan saja, ya. Kalau dalam Al-Qur'an memang pada waktu berwudu itu jelas, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, itu begitu, ya, ilal marafiqi. Nah, dari sini nanti ada imam mujtahid yang mengatakan bahwa dalam hal berwudu, kalau nanti ada penggantinya, yaitu thaharah darurahnya sebagai pengganti daripada wudu, maka persamaannya harus kepada sesuatu yang setingkat, gitu. Wudu basuh tangan wudu, Allah bilang, ya, wa aydiyakum ilal marafiqi, ya, basuhlah dua tangan kamu sampai dua sikut. Nah, nanti giliran tayamum, ya, famsahu biwujukum wa aydikum, walaupun di situ tidak ada kata-kata ilal marafiq, tapi tingkat persamaannya wudu sama dengan tayamum. Ketika membasuh muka selebar muka, ketika membasuh tangan sepanjang tangan yang ditentukan oleh Al-Qur'an di waktu berwudu. Kalau berwudu dikiaskan dengan mencuri, nggak seimbang, gitu. Ini pendapat yang mengatakan bahwa berwudu dengan tayamum itu yang seimbang, maka giliran membasuh tangan, maka itu batasannya adalah sampai sikut, ya. Apa sikut? Apa namanya? Siku, ya, ya. Nah, sampai siku ini yang kita wajib basuh. Nah, ini yang dipakai oleh madhab Syafi'i. Madhab yang lain itu mengatakan aydiyahuma itu sama dengan bab mencuri dalam hal aydiyahumanya itu. Karena di dalam kata tayamum ayatnya itu nggak menggunakan kata marafiq. Di dalam mencuri faqta'u aydiyahuma juga tidak menggunakan kata marafiq. Maka sama-sama tidak menggunakan kata marafiq. Nah, kalau begitu giliran tayamum udah sampai pergelangan tangan. Cuman nanti kiasnya itu nggak seimbang jadinya, ya. Wudu itu sebagai penggantinya adalah tayamum. Maka yang seimbang dengan tayamum itu adalah wudu, maka giliran berwudu basuh muka, ya, apa batasannya? Seperti itu juga basuhnya di dalam tayamum. Giliran basuh tangan sampai di mana batasannya? Berwudu, di situ juga lah, ya, tayamum. Kalau mencuri, ya, jadi batasan untuk tayamum, itu kias yang tidak seimbang jadinya, ya, kias yang tidak seimbang. Ada dua orang anak, ya, kita ajarin yang satu anak A, ayo apalin 1 tambah 1 berapa? 2, bisa tuh. 2 tambah 2 berapa? 4. 3 tambah 3 berapa? 6. Nah, udah sampai situ. Ada lagi anak yang B, enggak diajarin tuh. Ya, enggak diajarin. Nah, berarti kan udah enggak seimbang nih kalau begitu. Tapi pertanyaannya sama. Ayo, kamu 1 tambah 1 berapa? 2. Diajarin tadi itu. Ini 1 tambah 1 berapa? 3. Tabok, plok. Nah, ini namanya enggak seimbang kalau begitu. Yang satu enggak diajarin ditabokin, ya kan?
Kalau yang ini nih tadi ini diajarin, kagak bisa, tabokin, bener tuh kalau begitu, ya kan? Ayo 1 tambah 1 berapa? 3, plok. Tadi kan gua udah ajarin lo kan. Ternyata ini yang bisa, 1 tambah 1 berapa? Ya 2. Wah, hebatan ini. Yang kagak diajarin malah bisa. Jadi harus seimbang tuh, sama-sama diajarin. Kalau salah, dua-duanya ya dihukum. Kalau sama-sama diajarin, dua-duanya salah dihukum. Dua-duanya benar, itu dihormati, dikasih penghargaan. Nah, itu pas namanya kalau begitu. Biar seimbang jadinya. Kongruen kalau kita belajar matematik. Yurattibuhuma, ia mentertibkan, mengurutkan ail udwa ini, yaitu dua anggota tangan tadi, ay walau an hadatin akbara, sekalipun dari tak hadas besar. Artinya karena yang namanya tayamum memang harus satu-satu, ya, tangan kaki bisa bareng, wudhu aja bisa bareng, ya kan, itu yang normal nih, kan kita tangan kanan dulu baru tangan kiri, gitu. Berbeda dengan mandi. Kalau mandi itu anggota kita dihitung satu, sehingga tidak perlu ada tartib. Yang mana aja kita mulai, boleh, ya. Mandi hadas besar, kaki dulu boleh enggak? Boleh, ya. Niat mandi hadas besar tuh dari basuh kaki, enggak apa-apa, boleh. Nah, nanti sisanya ratain begitu. Tidak harus mandi hadas besar niatnya dari bagian atas, enggak gitu. Nah, cuman rugi. Artinya apa? Kalau air ada segitu-gitunya. Niatnya mulai dari kaki. Itu nanti banyak yang kebuang jadinya, gitu, ya kan? Nah, efisiennya apa? Mandi niat dari basuhan awal. Dari pala, dengan apa harapannya? Dari pala turun ke bawah, ya kan? Nah, itu bisa terusap dan terbasuh seluruhnya. Tapi kalau mulainya dari kaki, benar. Tapi nanti yang bagian atasnya nggak terkena jadinya kalau begitu, ya. Nah, itu. Tapi untuk berwudu dan bertayamum itu harus tertib, ya. Anggota satu persatu, yang Allah sebut dahulu, ya didahulukan. Yang Allah sebut belakangan. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, ibda bima bada Allahu bih, katanya. Mulailah dengan yang Allah ya sebut sebagai permulaan. Dengan demikian maka ya urutannya basuh muka, basuh tangan kanan, dia ngusap ya, baru kemudian basuh tangan kiri. Ya. Jadi kalau kita tayamum, kalau memang kondisinya normal nih, ya, kita nyiapin debu di sebuah wadah atau kita taruh di koran yang bersih begitu, maka kita ya tempelkan tangan kita di debu. Nah, ketika proses pemindahan, ini di sini ada niat nih, nawaitul tayamum listibahatis salah, ya. Nah, ambil bagian muka paling atas, ya, tempat tumbuhnya rambut yang normal, ya. Mohon maaf bagi yang memang udah botak sampai sini, nggak mulai dari sini gitu, tetap dari tempat yang normal juga begitu, ya. Nah, basuh seluruhnya, nih cedok-cedoknya tuh diusap begitu, ya kan, terus ke hidung, ya. Nih bagian sini nih di apa? Sengaja gitu diusapin begitu, ya. Terus ke bawah, sampai ini. Sekali aja, ya. Sekali aja bisa jadi cemong, apalagi 3, ya kan. Ya. Terus selesai, ambil lagi, boleh diketuk, boleh ditiup gitu, ya kan, jangan sampai tebal. Perhatikan nih, ya. Ini basuhan untuk kanan dulu berarti kan. Ini dari bawah nih ngusapin gitu, ya. Terus awas nih jempol nih, jangan sampai jempol belakangan ntar. Terus ke bawah gitu, lewatin dikit. Nah, ini jempol buat di atas nih, ya. Mari, berhentinya di sini nih. Ya. Ini kan nanti buat yang kiri, sebab kalau dilewatin kemari mustakmal, ya. Itu begitu. Kalau udah mustakmal, ngambil lagi dari mulai lagi itu jadinya. Nah, sekarang kalau pas di sini, nah nanti begitu juga. Ya. Ini bawah terus lewatin dikit.
Nah, yang atas pakai jempol ke atas. Nah, baru kemudian di sela-selai itu begitu ya, dimasukin ke jari-jari gitu. Nah, itu tata cara tayamum yang apabila kita menggunakan madhab Syafi'i ya. Beliau mengatakan tetap batasannya sampai siku. Kalau menggunakan mazhab yang lainnya, ya udah pas tangan, ya sini selesai nih, ya sampai sini udah tuh hati-hati. Gitu juga pas di sini, ya sampai sini, nah baru kemari, ya itu. Secara pribadi saya lebih logis menurut saya gitu ya. Wudu diseimbangkan dengan tayamum atau balik, tayamum diseimbangkan dengan wudu karena sama-sama ibadah, sama-sama tahurah. Ya, sehingga batasan yang ada pada tayamum itu adalah batasan yang ada pada wudu. Dalam arti mengusap muka pada wudu adalah sama mengusap muka pada tayamum. Mengusap tangan pada tayamum sama dengan membasuh tangan pada waktu berwudu gitu. Ya, adapun bagi mereka yang mau menganalogikan, mengkiaskan tayamum dengan mencuri dari segi bahasa memang sama ya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, pada ayat mencuri faqta'u aidiyahuma gitu ya. Jadi menggunakan kata-kata aidi ketika di sana bab mencuri itu nggak ada orang yang dipotong di sini ya, yang dipotong tuh di pergelangan. Nah maka menurut mereka bertayamum sesuai dengan itu yang namanya ID itu sampainya di sini gitu ya, jadi nggak seluruh tangan gitu. Nah cuman kalau buat saya tuh namanya ya kias yang tidak sebangun jadinya ya, kias yang tidak sebangun. Wa yushtaratu ayyakuna tayammumu bidarbataini ay binaqlataini, dan disyaratkan bahwa tayamum tersebut dengan 2 kali tepukan ya, dengan 2 kali memindahkan debu. Nah, yang mana 2 kalinya? 1 untuk muka, 2 tangan tuh dua-duanya untuk muka, lalu tepukan berikutnya ya, yang kedua itu untuk tangan. Ya, debu yang ada di tangan kiri untuk tangan kanan dan debu yang ada di tangan kanan untuk tangan kiri gitu. Fala yakfi bidorbatin, tidak cukup kalau 1 tepukan saja. Ya, berarti kalau 1 tepukan saja nih, ambil 1 muka lalu kemudian juga buat tangan juga, nggak sah ya, nggak boleh begitu karena ini syarat nih. Wa in amkanat tayammumu biha bi khirqatin wa nahwiha, sekalipun memungkinkan tayamum dengan 1 tepukan kalau seandainya menggunakan ya potongan-potongan kain. Nih, anggaplah nih potongan kain ya. Nah, kan bisa kan nempel di sini gitu kan. Nah, kita ambil nih ya, tempelin begitu. Nah, bagian sini nih ya kita pakai nih buat muka, sorot gitu semuanya. Sebelahnya lagi masih ada tuh, kita bagi 2 lagi ya kan, sini buat tangan gitu misalnya. Ini tuh kayak gitu tuh misalnya. Apalagi kalau ininya pakai serbet yang lebaran dikit begitu kan, sangat memungkinkan tuh namanya. Sekali petal tuh ya, sekali tepuk lebar tuh ya kainnya begitu. Itu bisa dari posisi mana saja, 1 untuk muka dan sisi-sisi yang lain kita menggunakan untuk tangan. Ini pun katanya nggak boleh begitu. Sekalipun bisa ya menggunakan potongan-potongan kain yang agak lebar, lalu kemudian ditempelin ke debu, lalu kemudian diusapkan ke anggota tayamum. Artinya kalau begitu, andaikan betul-betul kita pakai ya, pakai potongan kain sekalipun lebar, ambil 1 gosok usap ya, usap untuk muka, ambil lagi berikutnya ya, itu untuk tangan gitu ya, untuk tangan. Nggak boleh dengan 1 kain
Ya, potongan kain-kain itu kita ambil satu kali untuk ya dua anggota, yaitu muka dan tangan. Ya, enggak sah katanya begitu, harus dua tetap. Wa mahallul iktifa bid-darbataini, ya, dan posisi cukup ya dengan dua tepukan, dengan dua tekanan tangan ke debu, in hasalal isti'abu bihima, jika berhasil, jika terjadi ya rata kepada semua anggota tubuh dengan dua tepukan tadi. Fatukrahu ziyadatu alaihima hinaidin, kalau memang sudah rata, basuh muka cukup, basuh tangan ya, usap tangan, usap muka juga duanya tuh udah cukup tuh dengan dua kali, udah makruh kalau ditambahin lagi gitu ya. Ambil nih satu ya, usap rata tuh semua, ambil lagi, ini juga udah sempurna, udah semua. Nambahin lagi misalnya ya, tambahin dikit di sini nih. Ya kan, padahal udah sempurna tadi tuh. Ini nambahnya ini hukumnya adalah makruh. Padahal sudah sempurna tuh, ya. Nah, wa illa, kalau tidak cukup ya dengan dua tepukan, dengan dua tekanan tadi itu, dengan dua tepukan tadi, dengan dua mindahan debu, enggak cukup, wajabati ziyadatu alaihima, maka boleh nambah atas dua tepukan. Kita merasa pas mengusap muka kok nggak pas nih, kurang rasanya, ambil lagi boleh kalau memang belum sempurna gitu. Terus ambil untuk tangan ya. Nah, ini pas sampai sini rasanya habis nih debu kita, ambil lagi, tapi jangan yang di sini nih ya, ambil lagi. Nah, terusin kemari. Begitu juga di sini, pas sampai di sini rasanya kurang, ambil lagi, nggak apa-apa gitu. Itu kalau dirasakan kurang, gitu ya. Ini yang wajib tuh ya. Kalau tadi kalau udah sempurna ya, udah sempurna dirasain secara zan, secara dugaan sempurna, masih ngambil lagi, makruh karena udah sempurna. Kalau kurang wajib ya. Kalau dirasain debu itu kurang, tidak cukup untuk membasuh dua anggota tubuh, maka ambil lagi gitu. Dan itu wajib. Nah, ada juga yang haram, waqad tahrumu ya, dan kadang juga menjadi haram nambahin gitu. Haram nambahin ngambil debu. Wadalika, dan kondisi itu bi an hasalal isti'abu, di mana sudah sempurna, sudah rata basuhan, wadaqal waktu, dan waktunya sudah sempit. Basuhnya sudah sempurna, muka sudah sempurna, udah rata, tangan udah rata, waktu udah mepet, nambahin lagi, atuh lagi gitu. Haram tuh jadinya. Ya, haram. Nggak boleh yang kayak begitu. Nih, ya, masalah debu saja nih padahal nih, ya, dalam Islam begitu ketat diatur. Kenapa? Hubungannya bukan masalah ecek-ecek bagi kita. Ini masalahnya terkait dengan hubungan kita kepada Allah, ya. Bagi umat Islam, perkara besar bukan bagaimana cara membangun gedung yang tinggi, indah, mewah, bukan. Ya. Itu bisa kita tinggalkan atau gedungnya hancur, ya. Kita misalnya bagaimana mikir ini rumah kita bikin semewah mungkin, sebesar mungkin. Itu bukan hal yang penting dalam kehidupan umat Islam. Boleh dipikirkan, tapi bukan yang utama. Ya, kenapa? Bisa jadi rumah tersebut hancur, bisa jadi kitanya yang hancur, mati gitu misalnya. Tapi yang namanya sholat, ya, itu adalah perintah Allah, mati kita bawa dan bangkit dihitung gitu ya. Diperhitungkan tuh sholat kita. Ya. Bagaimana dulu kamu melaksanakan sholat? Beres enggak tuh sholatnya? Beres enggak yang menjadi perantara sahnya? Apanya? Wudunya atau tayamumnya. Itu begitu ya.
Efeknya itu kan dari sini itu, dari persyaratan dan dari rukun kalau begitu, ya. Nah, berwudu atau bertayamum syarat sahnya sholat, ya. Kalau tayamumnya sah juga sholatnya. Kalau wudunya sah, sholatnya juga sah. Tapi kalau tayamumnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga nggak sah. Sementara ini diperhitungkan oleh Allah, gitu. Kan berarti perkara besar kalau begitu. Punya rumah segede-gedenya, Allah nggak nanya-nanya. Rumah lu berapa meter dulu di dunia? Ya, kecil ya Allah, ya kan? Cuman 20 kali 20. Kenapa lu nggak bikin yang gede? Nah, kan kagak ada begitu. Kita nggak ada tuh di dalam Al-Quran pertanyaannya kayak begitu kan? Dari pelajaran akidah yang kita pelajari, malaikat di kubur juga nggak nanya, ya, berapa lebar tanah lu yang lu punya, berapa besar rumah lu yang ada, nggak ada pertanyaan kayak begitu, ya. Maka itu tidak abadi dan tidak kita bawa. Boleh kita pikirkan, tapi bukan untuk segala-galanya. Nah, sholat dengan berbagai macam, ya, pernak-perniknya. Bagaimana supaya sholat yang sebagai tiang agama, yang kemudian akan menjadi hisab pertama di setiap hamba, itu harus betul-betul, ya, diperhitungkan matang-matang, diperhitungkan masak-masak, supaya jangan sampai sholat itu rusak. Ketika itu rusak, semuanya dinilai rusak. Tapi kalau rumah kita rusak, Allah kagak tanya, dulu kenapa rumah lu rusak, ya kan? Oh, ini semennya kurang ya Allah, lu bego, gebugin gitu, jedar, gara-gara bikin rumah begitu. Kagak ada ceritanya. Orang tidak ada yang gara-gara kagak punya rumah, kemudian dikatakan ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Kenapa dia masuk neraka selama-lamanya? Itu gara-gara nggak punya rumah dulunya. Nggak ada ceritanya di dalam Al-Quran begitu. Tapi orang yang mengingkari Allah, orang yang meninggalkan sholat, wah, itu ada ceritanya di dalam Al-Quran. Sampai lalainya saja Allah sebut begitu, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya. Terus yura'una fi sholatihim sahun, an sholatihim sahun, itu diperkarakan oleh Allah. Orang yang lalai di dalam sholatnya, ya, lalai di dalam melaksanakan sholatnya itu diperkarakan oleh Allah. Itu bukan pada waktu dia sholat. Kalau sholat nggak khusyuk itu emang kayaknya hampir semua orang, ya, begitu. Tetapi bagaimana dia bisa melaksanakan dengan baik, itu yang diperkarakan oleh Allah, ya. Maka dikatakan an sholatihim sahun, tentang sholat yang ia lalaikan, lalai daripada menyempurnakan segala macam urusan yang terkait dengan sholat, ya, syaratnya, rukunnya. Adapun, ya, ketika melaksanakan sholat itu tidak khusyuk, itu sih kayaknya potongan-potongan kita malah jauh dah, ya kan. Khusyuk pada waktu takbir juga cakep banget itu, ya kan. Allahu Akbar, disebut zuhurnya, 4 rakaatnya, menghadap kiblatnya, fardunya, cukup udah sampai di situ aja. Ada cerita kan tuh, ya, Ali bin Abi Thalib pada waktu Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang bisa sholat khusyuk 2 rakaat saja, katanya, ya, 2 rakaat saja. Nggak ada yang berani nunjuk tuh, ya. Akhirnya Ali nunjuknya juga pengen coba, ya Rasulullah, gitu. Ya kan berarti kagak bener-beneran kalau gitu, ya. Pengen coba, ya Rasulullah. Oke. Kata Rasulullah, kalau kamu khusyuk sholat 2 rakaat, saya punya selendang 2 nih, saya kasih kamu 1, katanya, ya. Sholatlah Ali bin Abi Thalib 2 rakaat, ya. Rakaat pertama betul tuh khusyuk, sampai rakaat kedua masih khusyuk, tapi pas masuk rakaat kedua, di dalam hati Ali itu udah tercemar, ya. Di dalam hatinya itu terbayang, kenapa Rasulullah saya sholatnya khusyuk, dikasih sorban yang harganya murahan, gitu. Jadi Rasulullah punya punya sorban 2, yang 1 mahal, tapi memang Rasulullah menahannya untuk dirinya. Yang dikasihkan untuk hadiah orang yang khusyuk itu sorban yang murah.
Ali berpikir tuh di waktu sholat rakaat kedua, kenapa nggak dikasih sorban yang mahal gitu ya kan? Cuma segitu doang terlintasnya tuh. Sholat berikutnya khusyuk ya kan? Salam. Akhirnya Rasulullah tegur tuh, ya Ali, kamu sholatnya rakaat pertama khusyuk, memasuki rakaat kedua kamu mikirin hadiah sorban ini kan katanya, gitu ya. Itu kan Ali bin Abi Thalib didikan banget Rasul ya kan? Dari kecil tinggal bersama Rasulullah sampai Rasulullah mengatakan, ya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu, ya, Ali adalah pintunya. Semua orang yang ingin belajar ilmu harus wilayahnya itu memasuki wilayah ke pintu dulu. Berarti kalau orang yang mau belajar ilmu agama, sanadnya kira-kira itu harus melalui jalur Ali bin Abi Thalib, baru masuk kepada Rasulullah. Itu kira-kira begitu. Sampai segitunya, giliran salat dites oleh Rasulullah kagak khusyuk. Itu kalau kita dulu yang dites sama Rasulullah, kira-kira khusyuknya sampai di mana itu? Ya, kalau kita gitu, ya, kalau kita yang dites sama Rasulullah, khusyuknya sampai di mana itu gitu. Ya, mungkin takbir aja juga kita kagak bisa sampai kali khusyuk. Nah, jadi makanya penting untuk kita pelajari ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah salat dan wasilahnya gitu. Karena nanti kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an tuh rata-rata tuh perintah dalam Al-Qur'an tuh tentang salat rata-rata perintah, bukan khabar. Ya. Ada yang jama wa aqimus shalah, terus ada lagi aqimis shalah, ya. Itu banyak yang kaitannya adalah perintah. Yang namanya perintah al-aslu fil amri lil wujub, ya. Yang dasar bagi segala bentuk perintah itu hukumnya adalah wajib. Nah, nanti perintah itu wajib, enggak semata-mata itu doang yang diperintahin. Nanti ada lagi lil wasail hukmul wajib, ya, hukmul maqasid. Wasilah bisa jadi syarat atau rukun, itu namanya wasilah. Yang menjadikan sahnya salat, yang menjadikan wajibnya salat, hukumnya juga adalah wajib. Artinya perintah salat hukumnya wajib, berarti perintah wudu juga wajib. Terus kalau wudu nggak ada, berarti juga tayamum, maka tayamum juga hukumnya wajib. Rusaknya tayamum menjadikan rusaknya salat, rusaknya wudu menjadikan rusaknya salat, itu begitu. Nah, maka harus diperhatikan baik-baik nih bagi umat Islam itu seperti itu. Aukana turabu la yakfihi ma'aziyadati, ya, haram berikutnya adalah manakala debu tidak mencukupi ya untuk tayamum, untuk ya diadakan tambahan. Wudu tayamumnya pas-pasan dah, buat basuh muka sekali, buat basuh tangan satu-satu, ternyata mau ditambahin juga. Nah, itu hukumnya menjadi haram. Wa tulu khisa an-naziyadah ala darbata ini, maka disimpulkan bahwa tambahan di atas 2 kali tepukan ngambil debu tadi itu takunu wajibatan, bisa jadi hukumnya wajib kalau belum rata. Wa makruhatan, kalau sudah rata makruh, ya. Udah rata, ya, masih ditambahin aja tuh, ya. Wa muharramatan, dan haram, udah sempurna, waktunya mepet, ya, nambah lagi, nah itu haram. Afada dzalika Muhammadun Al-Qurdi, demikian yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurdi. Wa innama yu'taddu bit tayammumi, dan sesungguhnya tayamum itu dianggap sah, ya, biniyati istibahati fardhis shalah, ya, dengan niat, ya, diperbolehkannya melaksanakan fardu salat. Ai walau mutlaqan an ghairi ta'yinin, sekalipun disebutkannya secara bebas tanpa ada ketentuan salatnya. Jadi niatnya tayamum nih yang benar, enggak seperti berwudu tuh. Kalau wudu tuh bebas aja mau ngapain, udah nawaitu raf'al hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala, boleh. Nawaitul wudu fardhan lillahi ta'ala. Habis gitu tuh wudu mau pakai buat apa aja boleh.
nggak perlu disebutin nama ibadahnya. Tapi kalau tayamum wajib dijelaskan, ya, buat apa gitu kira-kira. Nah kalau di sini dicontohin untuk sholat, ya, walaupun sholatnya nggak perlu disebutin, itu nggak jadi masalah. Tapi tetap harus disebutin ibadahnya tadi itu, ya. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Nggak boleh nawaitu tayamum lillahi ta'ala, karena bukan esensi, bukan tayamumnya, tapi bagaimana supaya sahnya sholat gitu. Tayamum itu seolah-olah sebagai perantaranya saja, ya. Adapun sholatnya, mau sholat zuhur, mau sholat asar, nggak perlu disebutkan, tapi yang penting untuk melaksanakan sholat. Pasti yang dimaksudkan dengan cara sedemikian adalah sholatnya sholat wajib, ya, karena setiap kali satu tayamum hanya diperbolehkan untuk satu kali kewajiban, ya. Nah, maka perlu diperhatikan kalau kita berada pada waktu bepergian, kalau kita berada pada wilayah yang kering, lalu kemudian kita melaksanakan sholat, ya, 2 fardu, ya, yang kita kerjakan mungkin waktunya bersamaan, berdekatan, ya, maka itu tayamumnya harus 2 kali, karena setiap satu kewajiban hanya bisa menggunakan 1 kali tayamum gitu. Yang paling pasti, ya, kalau di daerah kering kita belum tentu kali sholat berbarengan fardunya begitu. Tapi kalau kita dalam bepergian, ya, itu jangan lupa tuh tayamumnya 2 kali. Ya, karena setiap kali kewajiban itu dengan diwajibkan dengan 1 kali tayamum. Artinya apa nih? Kalau kita sholat zuhur, sholat asar, kita jamak, berarti 4 jalannya itu masih. Tayamumnya 2 kali, 1 tayamum untuk sholat zuhur, 1 tayamum untuk sholat asar. Karena nggak bisa tayamum dengan 1 kali tayamum untuk 2 kali sholat. Itu begitu. Hati-hati, ya. Di pesawat misalnya kita mau sholat, ya, tayamum tuh gimana kita caranya, ya kan? Tapi yang penting setiap kali kita sholat maka tayamumnya harus diulang lagi sekali lagi, itu begitu, ya. Saya kayaknya perhatiin ada sih orang yang kayak begitu tuh, artinya benar dah dalam hal dia di perjalanan sholat. Tapi pas kita lihat sholatnya, tayamumnya cuma sekali doang. Lah, padahal yang namanya tayamum itu hanya untuk dipergunakan 1 kali kewajiban, gitu, ya. Au nafliha, atau untuk melaksanakan sholat sunnah, ya. Au huma, atau berbarengan antara yang wajib dengan yang sunnah. Awis salati, atau hanya dipergunakan untuk melaksanakan sholat. La biniyati rafil hadasi, ya, bukan untuk menghilangkan, bukan untuk niat menghilangkan hadas. Jadi nggak boleh nawaitu raf'al hadasil asghar, tapi dengan tayamum tuh, ya. Kalau wudu boleh nawaitu raf'al hadasil asghar, nawaitu raf'al hadasil akbar. Nah, itu nggak bisa, ya, bukan. Wala biniyati tayammum wahdahu, dan juga tidak dibenarkan, tidak sah dengan niat tayamum saja. Kalau wudu boleh, nawaitu tayammuma fardhan lillahi ta'ala, boleh. Tapi kalau nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Tapi kalau niat tayamum nggak boleh. Nawaitu tayammuma fardhan lillahi ta'ala, nggak boleh. Wala yastabihul fardha illa biniyatihi wahdahu, dan tidak diperbolehkan melaksanakan salat fardu kecuali dengan niat tayamum untuk salat fardu saja, au ma'an nafli, atau beserta salat sunnah, ya. Jadi salat zuhur dengan qobliyah ba'diyahnya itu masih boleh. Tapi kalau salat zuhur dengan asar, nggak bisa. Wa illa, kalau tidak, artinya tidak menghimpun antara fardu dan wajib dan sunnah,
nawafilu faqat, maka ya hanya salat sunnah saja. Wal janazatu huna kan nafli, melaksanakan salat jenazah di sini ya dalam hal bab tayamum sama seperti melaksanakan salat sunnah. Artinya kalau kita melaksanakan salat jenazah, selesai salat zuhur, nggak usah tayamum lagi, cukup dengan tayamum salat zuhur. Afadahur Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Wa tu'tabaru tilkan niyatu, dan dianggap sah niat tersebut idza kanat ma'an naqli, jika keberadaan niat itu ada pada waktu memindahkan, ya, ai tahwil liturabi, yaitu memindahkan debu, min nahwil ardi, misalnya dari tanah, ya, dari tanah, dari bumi. Wa yajibu istidamatuha istihdaran ila mas'i awalil wajhi, dan wajib ya melanggengkan niat tersebut, konsentrasi sampai mengusap awal muka, li'annahu al-maksud, dan itulah yang dimaksud. Kalau kita berwudu nih, ya, kita kumpulin air, pas kita masukkan atau jatuhkan air di muka, di situ tempat wudu kita, tempat niat kita. Tapi giliran tayamum, nah nih ambil tekan tangan, pas kita pindahin di situ tuh niat kita tuh, ya. Jadi pas basuh muka udah nggak ada niat lagi karena adanya pada proses perpindahan tuh begitu, ya. Tapi konsentrasi dan nyambungnya niat wajib paling tidak sampai di sini nih, ya. Artinya nih di dalam hati kita memang masih ada niat untuk melaksanakan tayamum dan tidak memutuskannya begitu, itu masih berlangsung. Ya, misalnya kita ambil debu, di dalam hati kita sebut nawaitu tayammum istibahatis salah. Nah, ini walaupun niatnya di sini, tapi konsentrasinya terus sampai paling tidak ada di sini, gitu ya. Awal wajhin itu kan di sini tuh. Nah, seterusnya kalau kita udah kagak konsentrasi udah nggak apa-apa lagi, begitu ya. Nah, itu untuk tayamum tuh. Wa aman naqlu wa in kana ruknan fa isa maqsudan fi nafsihi. Adapun memindahkan debu dari tempatnya ke muka, sekalipun itu bagian penting atau rukun, tapi bukan maksud, ya. Ini kalau proses dari tempat debu ke muka nih kan pindah namanya. Itu memang harus ada gitu kan, kagak mungkin proses pemindahan debu tuh nggak ada. Tapi itu tidak menjadi tujuan. Kenapa ini menjadi rukun? Nggak boleh kalau tayamum itu dengan cara ngosel-ngoselin muka. Tuh begitu, nggak bisa. Ya. Kalau kita berwudu, ya, itu kita celebin aja muka kita, bleng 3 kali. Jadi udah boleh, ya. Tapi kalau tayamum mesti ada nih mindahin debunya itu begitu. Jadi kalau kita taruh debu di situ terus kita usel-uselin muka kita, enggak sah. Ya, karena tidak ada proses apanya? Proses mindahinnya itu yang kagak boleh. Nah, yang harus, yang menjadi rukun ini ya dari tempat tanah ke muka kita harus ada tuh. Dalam arti kita tidak boleh ya ngusap-ngusapin muka kita langsung ke tempat debu tadi. Maka itu jadi rukun tuh begitu ya, mindahin debunya tuh. Walau azabat, kalau niatnya hilang, bima bainahuma, antara keduanya, lam yadurra, tidak apa-apa, ala mu'tamadi, menurut kaul yang dapat dijadikan pegangan. Afada dzalika Muhammadun Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli fi syarhi Hidayatin Nasih, dalam kitab Hidayah Hadiyatin Nasih, ya. Jadi katakan kalau katanya antara pemindahan debu dan usapan pertama wajah, maka hal itu tidak berpengaruh. Yang penting tuh, ya, yang penting mulai niatnya itu memang pada waktu proses pemindahan itu. Untuk selanjutnya sebaiknya terus ada dan kita konsentrasikan niat tersebut masih ada sampai kita mengusap awal wajah gitu. Nah, ini kan kalau kita kagak pelajarin kan kita kagak bisa namanya kalau begitu ya.
ya harus ada ilmunya, harus ada tata caranya, dan harus ada ya proses pembelajarannya. Maka orang yang katanya ngamalin ilmu tanpa belajar, ya sekalipun benar katanya, salahnya lebih besar daripada benarnya, tuh begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin salatan wa muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahmi wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhurratan qulubana qulubahum tal'arifin wa ahdina wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.